Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kajian epistemologi dalam filsafat ilmu atau teori ilmu pengetahuan dengan anggota kelompok kami, Oktavia Anisatul Fauziah, Farah Nabila Aulia, dan Imam Ali Mustafa Habibullah. Epistemologi. Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos berarti pikiran, kata atau teori. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi dapat juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar atau theory of knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-andaian, dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Menurut Judun S. Surya Sumartin menyebutkan bahwa dasar-dasar pengetahuan yang dimiliki manusia itu meliputi: pertama, penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menggunakan dasar logika sebagai sebuah alat penarik kesimpulan pada suatu fakta yang ada. Kedua, logika merupakan suatu proses berpikir untuk mencapai sebuah kebenaran yang rasional. Yang pertama, logika deduktif merupakan cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual. Contoh, premis pertama, Handam suka mengkonsumsi makanan bergizi. Premis kedua, orang yang suka mengkonsumsi makanan bergizi tubuhnya sehat. Kesimpulan, Handam mempunyai tubuh yang sehat. Yang kedua adalah logika induktif, merupakan cara penarikan kesimpulan dari kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Contoh, premis pertama, hewan membutuhkan makanan. Premis kedua, tumbuhan membutuhkan makanan. Premis ketiga, manusia membutuhkan makanan. Kesimpulan, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Pengetahuan 1. Pengetahuan filsafat. Pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekan pada universalitas dan kajian ke dalam tentang sesuatu. Misalnya, kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar sekali. 2. Pengetahuan biasa, common sense. Pada pengetahuan ini diartikan bahwa seseorang memiliki sesuatu di mana seorang tersebut dapat menerimanya secara baik. 3. Pengetahuan ilmu sains. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan sistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Pengetahuan agama, pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya yang bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini mengandung beberapa hal pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan atau hubungan vertikal dan cara berhubungan dengan sesama manusia atau hubungan horizontal. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.